Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan review film lagi ya. Yang dimana film kali ini baru aja nongol di Netflix hari Kamis kemarin. Yang dimana film ini sebenarnya baru aja tayang di bioskop itu kurang lebih 4-5 bulan yang lalu ya. Jadi cukup cepet banget bisa ada di OTT kali ini gitu. Dan gue belum ada kesempatan kemarin untuk nonton film ini, tapi sekarang udah bisa gue tonton film ini ya di Netflix di hari Jumat kemarin. Dan langsung aja untuk kali ini yang akan kita review filmnya yaitu adalah film Siksa Neraka. Di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Oke, film Siksa Neraka ini untuk feel yang gue dapat setelah gue nonton film ini, gue masih merasa masih banyak banget PR-nya dari segi cerita, terlebih lagi ya untuk dari jalan ceritanya ini gue rasa masih banyak banget lubang cerita yang menjadi pertanyaan basic tentunya yang bisa dipaparkan. Dan juga gue ngerasa nggak bisa ngedapetin kengerian yang sama gitu dari film Siksa Kubur. Jadi tentunya ini memang agak jauh ya untuk dari segi levelnya dibanding Joko Anwar tentunya. Dan juga seperti gue bilang tadi, ini banyak banget plot hole yang ada gitu. Jadi seperti kenapa Soleh memaksakan nyebrang ke sungai di saat hujan badai tanpa melewati jembatan, itu cukup menjadi pertanyaan besar banget ya untuk logika yang ada. Dan itu poin penting karena ada di premis cerita tentunya. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang masih banyak muncul di film ini menurut gua. Dan juga tentunya yang paling fatalnya ada seperti kenapa ketika setelah meninggal ini langsung digambarkan masuk neraka tadi itu. Mungkin itu menjadi poin minus yang bisa gua sampaikan, karena yang kita tahu ya dari literasi Islam yang bisa kita lihat juga sebenarnya film ini mengikuti literasi Islam pastinya, karena sang ayah di situ seorang ustadz. Jadi tentunya gambaran Islam sangat kental di sini. Yaitu kenapa dari seperti gue bilang tadi, setelah meninggal langsung ke neraka. Padahal setelah meninggal itu ketika 7 langkah setelah dikuburkan, kita tahu akan masuk ke siksa kubur. Dan setelah siksa kubur ada Yaumul Mizan di hari penimbangan amalan. Dan selanjutnya juga ada jembatan Shiratal Mustaqim yang harus dilewati sebelum bisa masuk ke neraka gitu. Jadi ya hal-hal detail seperti ini yang kurang dijelaskan lebih detail oleh sang sutradara, oleh skrip yang ada dari film ini. Dan juga yang bisa gua catat, memang jawabannya terjawab dari POV-nya si Tias ya, mungkin ya untuk jawaban kenapa detail-detail yang nggak disampaikan. Tapi di sini juga nggak dijelasin nih bahwa POV yang diambil dari Tias gitu, karena kita tahu ya ada cerita-cerita bahwa orang yang udah mati suri itu bisa melihat surga dan neraka ketika dia mati suri. Tapi kenapa ini nggak dijelasin lebih lanjut gitu, bahwa neraka yang dilihat itu adalah neraka dari penglihatannya si Tias. Dan kita juga ngelihat ya sebenarnya ada scene-scene dimana Tias baru nongol di akhir-akhir film, di tengah film gitu. Jadi kita awalnya nggak tahu tuh bahwa ini adalah POV-nya Tias. Jadi itu mungkin yang detail-detail yang harus bisa diperjelas di film ini, mungkin menjadi PR ya kalau emang ada sequelnya. Dan untuk pemeran di film ini dan juga director di sini, yang pertama bisa gue lihat ini disutradarai oleh Anggi Umbara. Anggi Umbara ini juga banyak banget ya portofolio filmnya, dimana dia terkenal dia menyutradarai film Warkop DKI Reborn ya, itu terkenal juga. Dan ada Coming 8 juga dia. Ini banyak film-film komedi sebenarnya yang dia sutradarai. Dan juga ada film-film horor juga kayak Mungkar itu 2024 ya, belum tayang mungkin ya. Dan Si Manis Jembatan Ancol juga Anggi Umbara yang buat. Dan juga Aku Tahu Kapan Kamu Mati juga Anggi Umbara. Jadi ya ini memang lebih banyak ke komedi dan juga ke horor ya untuk sutradara Anggi Umbara ini. Dan juga ada film Jin dan Jun juga dia yang buat ya, sutradarain. Dan untuk cast film Siksa Neraka ini diperankan oleh Aryo Wahab sebagai ayah, lalu ada Astri Nurdin sebagai istrinya, seorang ibu di sini, Ibu Rika. Dan anak pertama dari Rizky Farel yang diperankan oleh Saleh, dan anak kedua diperankan oleh Keisha Alvaro di sini bernama Fajar. Dan selanjutnya anak ketiga ada Tias di sini diperankan oleh Safira Ratu Sofia, dan anak keempat ada Azizah diperankan oleh Naila. Dan untuk sinopsis film Siksa Neraka ini, dimana bisa gue jelaskan, film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang harmonis di sebuah desa, terdiri dari ayah dan ibu. Sang ayah seorang ustadz ternama di desa tersebut. Dia punya 4 anak, yang paling tua namanya Soleh, dimana Soleh ini sedang menempuh pendidikan di Jakarta, jadi emang jarang pulang. Lalu ada adiknya nomor 2 bernama Fajar yang sedang
fokus ya untuk ujian bisa masuk universitas seperti kakaknya Saleh. Dan di dua anak terbawah ini ada adik-adiknya cewek ya, dimana masih pada sekolah. Yang dimana nomor 3 ada Tias di sini. Dia karakternya dibangun di sini sebagai anak yang memang akademiknya jelek nilainya, tapi anaknya baik. Lalu selanjutnya di anak bontot di sini ada Azizah, masih sekolah juga, yang di sini karakternya digambarkan sebagai orang yang cita-citanya sebagai penyanyi dan suaranya bagus gitu, tapi terhalang oleh restu dari sang ayah yang emang gak mau anaknya jadi penyanyi. Dan cerita bermulai dari Soleh, dimana Soleh ini pulang ya dari kuliah, libur semester gitu, pulang ke kampung dan disambut hangat oleh para keluarga tentunya karena udah lama nggak ngeliat Soleh balik. Dan film berawal dari kehangatan keluarga di situ di meja makan, dan bisa kita lihat Soleh memberikan banyak hadiah ya ke para anggota keluarga, sang ibu, sang adik-adik, sang ayah. Dan juga selanjutnya konflik mulai terbangun di meja makan ini, dimana ternyata ada nilai ujiannya Tias yang gak sengaja tuh jatuh dan terlihat oleh sang ayah. Dan tentunya ini menjadi trigger untuk sang ayah sedikit agak marah gitu, kenapa nih nilainya kok jelek banget nih si Tias nih. Dan memang si ayahnya ini agak kurang suka kepada Tias, yang dimana anaknya memang agak-agak kurang pinter gitu menurut sang ayah. Dan juga selanjutnya cerita berlanjut sampai sore dan malam hari, dimana sang ayah tentunya menghampiri Tias ya untuk bisa menghukum Tias karena memang nilainya masih jelek. Dan di situ sang ayah memukul tangannya Tias, dan di saat sedang memukul tangannya Tias ada telepon masuk yang memang datang dari warga desa, dimana warga desa ini mengabarkan bahwa ada yang meninggal. Yang meninggal ini adalah temennya Azizah, teman sekolahnya Azizah. Dan penyebab meninggalnya cukup juga kontroversial karena ternyata bunuh diri, dan ternyata ini menimbulkan sedikit konflik dan pertanyaan karena Azizah nggak mau datang untuk melayat karena memang ada sesuatu. Kita juga belum tahu di awal cerita ini dan akan dijelaskan di akhir film. Dan ayah dan ibu pamit untuk bisa melayat ya ke rumah si Dini, temannya Aisyah ini. Dan gayung bersambut Aisyah memang dari awal berencana ya bersama sang kakak yaitu Soleh untuk bisa menghadiri lomba nyanyi, dimana hari itu ada lomba nyanyi malam itu, tapi memang terhalang oleh restu dari sang ayah, dimana sang ayah memang kan nggak mau ya si Azizah ini untuk jadi penyanyi. Dan Azizah sebenarnya sempat ya udah gitu legowo aja gitu untuk gak bisa datang ke acara nyanyi, tapi Saleh membujuk bahwa sayang gitu, harusnya ayo datang, kita antar untuk bisa segera datang ke lomba nyanyi. Dan konflik bermulai dari sini ya, dan tentunya adik-adiknya juga diajak, akhirnya bersiasatlah untuk bisa ikut bersama ke lomba nyanyinya Azizah, yang dimana dari awal memang tidak ada restu dari orang tua dan juga berbohong juga kepada orang tua ya, yang dimana diam-diam keluar rumah gitu malam hari. Dan dalam perjalanan memang banyak rintangan menghalang, dimana tiba-tiba di jalan ada hujan badai sangat besar gitu. Dan Soleh tentunya sang kakak segera membawa adik-adiknya ya untuk bisa sampai, dan dimana dia punya pikiran untuk gimana caranya supaya bisa sampai dengan cara yaitu menyeberang sungai ya, motong jalan aja gitu tanpa lewat jembatan di saat hujan badai. Ini emang premis yang sebenarnya jadi pertanyaan besar buat gua. Plot hole-nya cukup gede banget ya, kenapa dia mesti maksain nyebrang sungai di saat hujan badai, itu gak masuk akal buat gua. Jadi ini poin minus mungkin yang nanti akan gue sampaikan di plus minus film ini. Dan cerita berlanjut ketika sedang nyebrang sungai, tentunya air bah datang membuat adik kakak ini hanyut terbawa arus. Dan dari keempat adik-adik ini kita belum tahu siapa yang meninggal, siapa yang enggak, dan scene berlanjut masuk ke alam lain ya. Dan ya, film Siksa Neraka dimulai dari sini. Dan untuk teman-teman yang mau tahu cerita selanjutnya bisa langsung nonton filmnya di Netflix, baru tayang di hari Kamis kemarin. Jadi nomor 1 film hari ini ya, yang terpopuler di Indonesia. Jadi bisa langsung diklik aja. Dan langsung aja masuk gua ke plus minusnya, dimana plus minus film ini gua bisa catat ada long take yang keren banget di awal film. Gua ngerasa kayak nonton Birdman ya di sini ya, karena long take-nya panjang banget, itu keren banget. Dan juga plus selanjutnya yang bisa gue catat ada gambaran siksa nerakanya cukup oke. CGI-nya ya masih bisa cukup gue ikutin, cukup oke, jadi cukup serem juga. Situ ada sedikit gore ya, ada potongan lidah, ada lidah yang ditusuk oleh paku. Jadi memang gambaran hukuman neraka ini bisa tergambar juga di video ini, di film ini cukup baik. Dan di plus yang ketiga bisa gue catat ini jump scare-nya oke ya, nggak too much, tapi gue cukup appreciate nih, cukup ngasih kredit lebih nih, karena
karena jump scare ini di luar dugaan gue bisa mengagetkan gue gitu. Dan penempatan jump scare juga cukup pas. Ada beberapa jump scare yang gue nggak expect itu bakal ngagetin, tapi ternyata ngagetin. Jadi ya cukup oke naruh jump scare-nya, dan juga nggak terlalu banyak. Jadi ya cukup nyaman lah untuk bisa diikutin. Dan untuk minus yang bisa gue catat seperti halnya di awal tadi review ini, yaitu banyak banget plot hole yang ada, banyak banget lubang cerita, banyak banget hal-hal yang masih banyak pertanyaan besar ya untuk bisa dijawab ya harusnya dari film ini, nggak terjawab gitu. Jadi kayak tadi contohnya, kenapa dari meninggal kok langsung masuk neraka, nggak lewat siksa kubur dulu, nggak lewat yaumul mizan dulu, nggak lewat jembatan Shiratal Mustaqim dulu gitu. Lalu kenapa tadi si Soleh lagi hujan badai ini tiba-tiba mau nyebrang lewat sungai aja gitu, karena memang mau lebih cepet tanpa mikir ini bahaya atau enggak. Jadi ya itulah pertanyaan-pertanyaan yang cukup besar dan cukup krusial ya, karena itu di premis cerita juga gitu di film ini. Dan untuk penilaian yang bisa gue kasih di film ini 6,0/10, yang dimana ini cukup kekatrol karena memang dari plot cerita yang cukup banyak lubangnya ini yang cukup membuat dia kekatrol turun ya. Karena dari long take keren tadi juga sebenarnya bisa mengangkat juga ya, tapi sayangnya dari cerita ini cukup membuat film ini agak turun nilainya buat gua. Dan berikut review film Siksa Neraka kali ini untuk teman-teman yang punya pendapatnya, tentunya feel free banget loh untuk tulis di kolom komentar di bawah. Gua sangat happy tentunya untuk bisa membuka diskusi untuk film ini kita di kolom komentar. Dan juga untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan video-video review lainnya, atau mungkin punya request review film lainnya yang perlu dijelaskan endingnya, atau mungkin perlu dibahas reviewnya, bisa banget loh untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan video-video review film lainnya seperti ini, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman nggak ketinggalan video-video seputar film-film lainnya dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.